Baik, kita mulai. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai laboratory aspect of thrombocyte and vascular disorder. Jadi tujuan pada perkuliahan ini kita akan membahas mengenai bagaimana komposisi dan struktur secara seluler dari trombosit, kemudian apa fungsi trombosit, berapa normal reference atau nilai rujukan dari trombosit, kemudian bagaimana bisa terbentuk trombosit yang tentunya berkaitan dengan faal hemostasis, kemudian bagaimana lifespan atau masa hidup dari trombosit. Jadi kinetik dan fisiologi dari trombosit. Jadi trombosit ini merupakan fragmen atau pecahan dari sitoplasma megakariosit. Diproduksi sekitar 1 × 10⁻11 trombosit per hari. Dan jika 1 megakariosit memproduksi 1000 trombosit, maka bisa diperkirakan per hari itu terdapat 10⁻8 megakariosit yang diproduksi di sumsum tulang per hari. Dan masa hidup trombosit ini di sirkulasi darah yaitu 8 sampai 10 hari dengan jumlah normal 150.000 sampai 400.000 per mikroliter. Ada beberapa laboratorium nilai rujukan ini adalah 150.000 sampai 450.000 per mikroliter. Bagaimana peran kita ketahui bahwa faal hemostasis ya. Jadi secara umum ini terbagi ada 3 hemostasis yaitu hemostasis primer, sekunder, dan tersier, di mana peran dari endotel pembuluh darah dan trombosit ini adalah merupakan bagian dari hemostasis primer. Sedangkan peran dari faktor pembekuan yang jalur intrinsik, ekstrinsik, dan common pathway yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dr. Ariful itu pada hemostasis sekunder, dan proses fibrinolisis itu berkaitan dengan hemostasis tersier. Jadi peran endotel pada pembuluh darah ini sangat penting sekali, terutama kandungan kolagen dan elastin yang ada di jaringan ikat konektif ya di endotel pembuluh darah. Matriks jaringan ikat ini ya itu akan mengatur permeabilitas dari dinding bagian dalam pembuluh darah, dan disinilah yang akan memicu atau menstimulasi peran penting dari proses trombosis yang terjadi setelah injuri atau perlukaan pada pembuluh darah. Jadi bagaimana respon terjadinya perlukaan pembuluh darah pada proses hemostasis yang normal ya. Jadi pertama kali itu terjadi vasokonstriksi pembuluh darah ya, baik itu kapiler maupun pembuluh darah yang lain ya, atau vena seperti itu ya. Setelah terjadi vasokonstriksi, jadi di sini penting bahwa vasokonstriksi ini nanti dia yang akan memicu terjadinya pembentukan dari platelet plak atau sumbat trombosit. Kemudian dari pembentukan sumbat trombosit ini nanti akan merangsang faktor-faktor koagulasi di sekitar perlukaan pembuluh darah tadi. Nah, dari situlah nanti akan terbentuk jaringan fibrus ya di dalam yang akan membantu terbentuknya fibrin clot atau blood clot yang akan menutup permukaan pembuluh darah yang mengalami luka secara permanen. Kemudian terjadi proses fibrinolisis yang bersamaan ya untuk menghilangkan ekses dari atau supaya tidak terjadi proses blood clot yang berlebihan ya, yang tentunya ini akan menjaga integritas dari pembuluh darah. Jadi megakariosit yang memproduksi trombosit ini berada di sumsum tulang. Jadi produksi dari trombosit ini ada di sumsum tulang pada orang dewasa. Jadi berawal dari megakarioblas yang akan menjadi promegakariosit yang akan berdiferensiasi menjadi megakariosit, dan nantinya akan sitoplasmanya akan pecahan dari sitoplasma tadi akan membentuk trombosit. Di sini
megakariosit yang ada di sum tulang itu berasal dari pluripotensial stem cell. Kemudian akan mengalami perkembangan proliferasi menjadi megakariosit ya melalui proses poliploidisasi di mana mengalami endoreduplikasi dari inti dan yang nantinya akan terjadi maturasi dari sitoplasma kemudian akan terbentuk platelet. Berikut merupakan perbandingan dari megakaryocytic cell ya, baik dari yang megakaryosit yang bentuk muda dari trombosit hingga bentuk matur dari megakaryocytic cell yaitu platelet. Jadi dari ukuran ini sangat berbeda, tentunya makin muda suatu sel itu maka inti akan makin besar dan sitoplasmanya makin sedikit. Dan perlu diketahui bahwa di sini trombosit itu tidak memiliki inti, begitu juga eritrosit. Komposisi yang ada di dalam trombosit ini ada alfa granul, dens granul, mitokondria, lisosom ya. Dan untuk lifespan-nya di sirkulasi darah 8 sampai 12 hari, rata 10 hari. Di sini jika terjadi proses splenomegali, jadi proses trombositopenia atau trombosit yang rendah di dalam darah ini tentunya dipengaruhi secara garis besar itu ada 3 faktor, yaitu penyebabnya. Yang pertama karena penurunan produksi ya, kemudian yang kedua karena peningkatan destruksi dari trombosit, dan yang ketiga karena peningkatan sekuestrasi dari trombosit. Ini merupakan megakardioblast pada susu tulang. Kita bisa lihat perbandingannya megakardioblast ya. Kemudian kita lihat di sini ada megakaryosit. Pecahannya ini nanti akan membentuk sitoplasma. Pecahan sitoplasma dari megakaryosit ini akan membentuk platelet ya, seperti ini. Ini pada pewarnaan kita lihat di sini dengan pewarnaan white ya biasanya. Ini kita lihat pada hapusan darah tepi ya, di sini trombosit ya, kita lihat secara electron microscope ini struktur dari trombosit ya, secara grafis ya, ada membran sel, mikrotubulas dan yang sini yang paling penting adalah di dalam membran, di sekitar membran sel dari trombosit ini ya, kita lihat banyak mengandung fosfolipid. Fosfolipid ini dia banyak mengandung platelet faktor 3 yang penting di dalam proses pembekuan darah. Ya, salah satunya fosfolipid ini ya. Yang paling penting di sini adalah ini suatu namanya glikoprotein. Jadi dia suatu lapisan ya yang ada di permukaan trombosit ya. Glikoprotein ini tujuannya apa sih? Dia seperti lem. Jadi seperti lem tujuannya ya supaya si trombosit tadi bisa menempel pada endotel ya. Endotel itu terutama yang akan berkaitan adalah kolagen dan elastin tadi ya, yang akan menempel di pembuluh darah yang mengalami perlukaan. Selain itu, dengan adanya glikoprotein akan mempercepat proses adesi ya, saling melekatnya kolagen ya di pembuluh darah yang mengalami. Di sini kita lihat juga ada berbagai macam reseptor di sini juga ya, yang untuk berhubungan dengan kolagen dan fibrinogen. Kemudian di membran sel trombosit juga penting ya, karena mengandung prekursor ya, substansi seperti tromboksan A2, prostaglandin, leukotriene, platelet faktor 3, 4. Ini yang penting ya dalam proses fase hemostasis. Nah, kita lihat di sini struktur gambar skematis ya. Jadi trombosit di sini yang paling penting adalah kita lihat bahwa ada alfa granul dan dens granul. Ada lisosom juga yang mengandung asid hidrolase. Dan glikoprotein ini merupakan yang itu tadi dikatakan lem ya, supaya dia bisa menempel antara trombosit ke endotel ya. Ada glikoprotein 2B3A, ada glikoprotein 1B ya. Di sini alfa granul ini apa saja yang ada di dalam alfa granul? Kita lihat ya. Beta tromboglobulin, platelet faktor 4, PDGF, TGF beta, ada untuk
faktor kemotaktik, kemudian ada von Willebrand faktor, ini yang penting ya, faktor 5, faktor 8, ya. Kemudian fibrinogen, albumin, trombospondin, dan fibronektin. Sedangkan Janus granul ini mengandung ADP, ATP, kalsium, magnesium, dan serotonin. Ini kita lihat bahwa produksi trombosit seperti yang sudah saya jelaskan, tentunya diregulasi oleh trombopoietin ya, diatur oleh trombopoietin. Siapa saja, organ apa saja yang mensintesis trombopoietin? Salah satunya ini tentunya liver, ginjal, dan sumsum tulang ya, dalam jumlah konstan. Dan trombopoietin ini berkaitan dengan megakarosit dan trombosit. Nah, hanya trombopoietin bebas yang dapat menstimulasi produksi trombosit. Sehingga pada kasus misalnya jumlah trombosit yang meningkat, maka tentunya trombopoietin yang bebas akan sedikit supaya produksi trombosit ini tidak berlebihan. Sedangkan jika trombositnya itu rendah, maka tentunya sumsum tulang atau liver atau ginjal akan mensintesis trombopoietin bebas yang lebih banyak agar dapat mencukupi kebutuhan trombosit yang kurang di sirkulasi, sehingga produksinya trombosit ini akan meningkat. Nah, struktur trombosit ini yang sudah saya jelaskan ya, dia tidak memiliki inti, merupakan fragmen dari sitoplasma megakaryosit, dan membran tadi mengandung atau kaya akan fosfolipid ya. Salah satunya adalah tadi ya, ada tromboksan A2, endoperoksida siklik, dan asam arakidonat ya. Di sini merupakan agonis agregasi trombosit, jadi dia justru memicu ya untuk agregasi trombosit ya. Kemudian, nah di sini bagaimana metabolisme asam arakidonat terhadap platelet dan endotel. Jadi keduanya ini sama-sama menstimulasi untuk timbulnya proses pembentukan sumbat trombosit. Ya, jadi mulai dari fosfolipid yang akan diubah menjadi asam arakidonat oleh enzim fosfolipase, kemudian akan diubah menjadi siklik endoperoksidase dengan enzim peroksidase, kemudian nanti akan mempengaruhi melalui proses tromboksan sintetase ya, akan membentuk tromboksan A2 ya, dan prostaglandin. Itu tadi yang sudah saya jelaskan pada gambar secara skematis bahwa di membran trombosit kaya akan glikoprotein ya, seperti lem ya, supaya trombosit itu mudah menempel pada endotel pembuluh darah yang mengalami perlukaan. Salah satunya tadi ada GP2B3A, di sini dia akan berikatan dengan fibrinogen ya, reseptor terhadap protein fibrinogen. Seperti kita tahu, fibrinogen ini merupakan salah satu komponen dari faktor pembekuan darah. Kemudian glikoprotein 1B ya, ini salah satu komponen yang berikatan, ini mengandung akan berikatan terhadap faktor von Willebrand ya. Kemudian di dalam trombosit tadi yang sudah saya jelaskan ada Janus granul alfa granul ya. Tentunya kalau trombosit itu mengalami aktivasi maka dia akan dilepaskan. Nah, ini contoh misalnya jika terjadi proses kerusakan pembuluh darah, maka trombosit ini akan melekat atau adhesi pada jaringan subendotel yang terekspos. Tentunya pertama kali yang terjadi adalah awalnya tadi adalah vasokonstriksi. Sambil terjadi proses yang kontinu dan bersamaan, maka setelah vasokonstriksi maka trombosit akan melekat pada jaringan subendotel tadi ya. Nah, bagaimana bisa melekat? Tentunya ini tidak serta-merta melekat. Tentu ada mediator-mediator. Salah satunya tadi faktor von Willebrand tadi ya. Faktor von Willebrand ini tadi akan berikatan dengan glikoprotein 1B ya. Kemudian akan berikatan dengan ini ya, faktor 9 ya. Kemudian glikoprotein 1A ini dia akan berikatan dengan kolagen. Proses adhesi tadi menyebabkan trombosit itu aktif dan melepaskan asam arakidonat ya, yang nantinya akan dimetabolisir menjadi endoperoksidase siklik untuk membentuk tromboksan A2 dan prostaglandin. Nah, kemudian setelah terangsang untuk terbentuknya endoperoksidase siklik dan tromboksan A2, maka juga akan merangsang trombin ya. Trombin ini nanti akan merangsang pelepasan ADP dari granul trombosit, yaitu dalam hal ini adalah Janus granul.
Ya. Kemudian di sini saling untuk membentuk proses selanjutnya yaitu dengan tromboksan A2 beserta trombin dan ADP, maka akan mengaktifasi GP2B3A yang merupakan reseptor dari fibrinogen. Ya. Jadi ADC ini selain trombosit itu menempel pada endotel, maka trombosit juga akan saling memanggil teman-teman yang lain untuk membentuk sumbat trombosit ya. Setelah sumbat trombosit terjadi, maka akan secara ini ya kontinu, maka akan terbentuk sumbat darah ya, dengan tentunya melibatkan faktor pembekuan darah ya, salah satunya fibrinogen tadi ya. Kemudian fibrinogen yaitu faktor 1 maka akan melekat pada glicoprotein 2B3A. Jadi penting diketahui bahwa yang akan berikatan dengan glicoprotein 2B3A adalah fibrinogen. Ya, untuk lebih memperkuat terjadinya ini agregasi trombosit. Di sini yang kita lihat, jadi pertama kali proses tadi ya, setelah pada perlukaan pembuluh darah, injuri pembuluh darah, maka akan terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah sambil di sini vasokonstriksi tentunya nanti tujuannya apa? Supaya memberi waktu adanya kontak aktivasi dari pembuluh darah yang terekspos tadi dengan faktor pembekuan darah. Ya. Di sini nanti trombosit akan teraktivasi ya, yaitu alfa granul dan granul akan mengeluarkan semacam zat kimianya ya. Kemudian nanti mereka akan saling melekat adhesi ke pembuluh darah dan trombosit antar trombosit sehingga membentuk sumbat trombosit ya. Dan jangan lupa bahwa trombosit yang aktif dia akan menghasilkan tromboksan A2 ya, dan tentunya ADP ya di sini. Dan yang nanti akan glicoprotein 2B3A yang akan berikatan dengan fibrinogen akan memicu terjadinya fibrin clot ya, atau sumbat darah ya, blood clot yang lebih permanen sifatnya, tidak mudah terlepas. Nah, setelah itu terjadi dilanjutkan dengan proses fibrinolisis supaya supaya terjadi keseimbangan, tidak over terbentuk fibrin clot. Di sini yang sudah saya sebutkan di awal, merupakan trombosit ini merupakan proses bagian dari hemostasis primer ya. Jadi terutama proses adhesi dan agregasi dari trombosit ya. Dan tentunya jika terjadi kelainan jumlah, peningkatan atau penurunan itu akan mempengaruhi proses hemostasis tersebut. Apa manifestasi klinis dari kelainan pada hemostasis yang pada trombosit ini, hemostasis primer, yaitu contohnya misalnya epistaxis, kemudian menoragi, dan perdarahan. Nah, pada perdarahan spontan yang berat ini juga bisa terjadi ya, pada gangguan koagulasi, contohnya pada sistem saraf pusat, saluran pencernaan, dan saluran urogenital. Ini contoh pada trombositopenia yang berat dan terjadi kelainan pembuluh darah bisa timbul manifestasi klinis yaitu peteki dan purpura ya. Begitu juga pada kasus trombositosis dan gangguan fungsi dari trombosit juga manifestasi klinisnya adalah peteki dan purpura. Sedangkan pada gangguan koagulasi yaitu terutama pada faktor pembekuan darah, klinisnya terjadi hematrosis atau perdarahan pada sendi ya. Dan fungsi dari trombosit. Untuk gangguan jumlah ini tentunya ada dua ya, ada trombositosis atau trombositopenia. Kalau untuk trombositosis ada primary, esensial trombositosis ya, atau esensial trombositemia, yaitu trombositosis primer, dan ada trombositosis yang reaktif disebabkan oleh ada penyebab yang lain. Ya. Untuk trombositopenia penyebabnya ada karena penurunan dari produksi trombosit di susun tulang misalnya ya, kemudian ada peningkatan destruksi trombosit, ada kemudian gangguan sekustrasi dari trombosit, dan yang keempat ini pseudotrombositopenia. Sedangkan untuk gangguan fungsi trombosit ada gangguan adhesi, gangguan agregasi. Kita masuk ke esensial trombositemia atau trombositosis primer. Ini merupakan bagian dari penyakit mieloproliferatif ya. Untuk kriteria diagnosis ini
Tentunya kita harus menyingkirkan penyebab secondary trombositosis ya, atau reaktif trombositosis, misalnya pada inflamasi, kita harus singkirkan dulu sebelumnya. Dan jumlah trombosit ini harus lebih dari 600.000 per mikroliter ya, pada 2 kali pemeriksaan, dan biasanya disertai ada splenomegali, kemudian tidak ada kelainan pada cadangan besi susun tulang, kemudian HB, kemudian TCV atau hematokrit eritrosit ini normal. Ada pemeriksaan karyotyping, di sini jumpai ada kromosom Philadelphia positif, dan pada hasil pemeriksaan aspirasi susun tulang dijumpai fibrosis sumsum tulang atau minimal. Berdasarkan kriteria WHO 2016 ya, jadi kriteria diagnosis esensial trombositemia ini ada kriteria mayor dan minor, dan kita bisa menegakkan diagnosis bila memenuhi 4 mayor atau kriteria mayor 3 ditambah 1 kriteria minor. Jadi kriteria mayor apa saja? Yang pertama, jumlah trombosit menetap lebih dari 450.000 per mikroliter. Kemudian yang kedua, dari pemeriksaan biopsi susun tulang itu menunjukkan terjadinya proliferasi megakariosit, proliferasi ya. Dalam hal ini tentunya proliferasi megakariosit dengan peningkatan jumlah trombosit. Di sini kita lihat megakariosit ini mengalami proliferasi, jadi dia jumlah besar ya, jumlahnya juga banyak, lebih dari normal di sumsum tulang, dan kita lihat nukleus dari megakariosit ini dia hiperlobulasi. Dan tidak ada peningkatan left shift ya dari granulopoiesis, dalam artian left shift ini kita lihat dari seri mieloid ya, mulai dari promyelosit, myelosit, metamyelosit ya, dan tidak ada eritropoiesis ya. Maksudnya tidak ada peningkatan left shift yang berarti dari granulopoiesis dan eritropoiesis ya, serta sangat jarang ditemukan peningkatan serat retikulin minor. Jadi tidak dijumpai ada serat retikulin minor yang menandakan suatu fibrosis dari dari fibrosis dari sumsum tulang. Kemudian tidak sesuai dengan kriteria WHO untuk polycythemia vera, jadi kita singkirkan dulu ya untuk polycythemia vera. Ya, kemudian myelofibrosis primer ya, karena kan tidak ada peningkatan serat retikulin ya. Karena kalau pada myelofibrosis banyak serat retikulin di sel bone marrow. Kemudian kita harus singkirkan dulu penyebab CML ya, chronic myelogenous leukemia, misalnya dengan pemeriksaan sitogenetika ya. Ini hasilnya misalnya BCR-ABL positif ya. Ada pemeriksaan molekuler ya ini ya. Kemudian CML, polycythemia vera, PMS, pseudomyelodysplastic atau MDS, ini harus disingkirkan semuanya. Jadi kita harus menyingkirkan ketiga ini, kita pastikan tidak ada ya. Jadi untuk CML kita harus pastikan misalnya dengan pemeriksaan molekuler BCR-ABL 1, BCR-ABL1-nya dia harus positif. Maka kalau memang pasien itu dipastikan BCR-ABL yang positif, berarti bukan suatu ET gitu. Yang paling penting di sini pada ET ini adalah terjadi mutasi JAK2, CALR atau MPL. Jadi ini penting ya melalui pemeriksaan molekuler ya dengan PCR ya untuk mengetahui adanya mutasi genetik. Kemudian untuk kriteria minor yaitu penanda klonal lainnya positif atau tidak ada bukti terjadinya trombositosis reaktif. Jadi kita singkirkan dulu penyebab trombositosis yang reaktif. Tadi sudah untuk kimia kliniknya terjadi pseudohiperkalemia, hiperkalsemia, hipoksemia, hiperuremia, dan peningkatan LDH. Untuk penyebab trombositosis reaktif ini ya, misalnya pada penyakit inflamasi kronis, kemudian penyakit keganasan ya, kemudian penyakit anemia defisiensi besi yang kronis ya, atau postpenektomi ya. Untuk penyakit mieloproliferatif yang lain, misalnya polycythemia vera dan chronic granulocytic leukemia. Kita lihat untuk trombositopenia ya, kriterianya apa? Jika jumlah trombosit kurang dari normal, yaitu kurang dari 150.000 per mikroliter,
dan tidak ada gangguan fungsi ya sebelumnya, tidak ada gejala klinis. Kemudian di sini kita lihat yang harus hati-hati pada jumlah trombosit yang 20.000 sampai 50.000 terjadi perdarahan spontan ringan ya untuk perdarahan pasca operasi, sehingga harus hati-hati untuk jika dilakukan tindakan pada pasien dengan jumlah trombosit 20.000 sampai 50.000. Ini tadi sudah. Jadi untuk trombositopenia yang gangguan produksi, contohnya misalnya pada keganasan atau invasi dari sel ganas ya, misalnya metastasis dari sel tumor ke sumsum tulang ya, sehingga menyebabkan penurunan produksi trombosit. Kemudian pada kondisi hipoplasia atau aplasia sumsum tulang ya, misalnya anemia aplastik ya, kemudian gangguan misalnya pada keganasan ya, sindrom dysmyelopoietik atau myelodysplastic syndrome ya. Kemudian kita lihat karena peningkatan dosis trombosit ya juga bisa menyebabkan trombositopenia. Biasanya ini kita sebut dengan ada imun trombositopenik purpura atau ITP ya. Di sini kita pastikan bahwa apakah penyebabnya ada disebabkan karena gangguan imunologis lain ya, misalnya ada pengaruh obat-obatan, kemudian SLE, penyakit limfoproliferatif atau infeksi HIV-1 maupun pada kasus pasca transfusi yang biasanya terjadi platelet refractoriness. Untuk non-imunologis, misalnya pada kasus DIC, terjadi trombositopenia, kemudian septik bakterial, kemudian TTP dan HUS ya, TTP dan HUS, trombotik trombositopenia purpura, dan hemolytic uremic syndrome. Kemudian bisa juga karena pengaruh alkohol ya, etanol, kemudian perdarahan berat, toksemia, dan penyakit. Ini untuk gangguan sequestrasi ya, distribusi ya, itu misalnya pada kasus splenomegaly atau hipersplanisme. Kemudian untuk kondisi pseudotrombositopenia di sini, jadi bukan kondisi trombositopenia yang sesungguhnya. Jadi dia tidak sesungguhnya ya, tidak sejati ya. Contohnya ini pada kasus EDTA-induced trombositopenia. Harusnya pasien ini trombositnya normal, tetapi karena pemakaian antikoagulan EDTA, maka kita bisa lihat pada hapusan darah tapi terjadi terjadi kita lihat ada semacam platelet aggregation ya, jadi ada aglutinasi platelet di hapusan darah tepi. Nah, ini kita bisa antisipasi dengan pemberian antikoagulan yang lain ya, misalnya bisa terjadi pada anak-anak ya. Kita lihat karena EDTA-induced trombositopenia ini, maka kita ganti untuk pemeriksaan darah lengkapnya, kita bisa menggunakan antikoagulan natrium sitrat. Sehingga hasil pada darah lengkap nanti CBC dari alat tentunya hasil trombositnya tidak turun dengan penggantian antikoagulan. Kemudian bisa juga terjadi pseudotrombositopenia ini pada kasus platelet. Ini kita lihat pada gambar yang sebelah kiri ya, ini terjadi agregasi aglutinasi atau clumping platelet. Ya, platelet clumping di sini harusnya trombositnya jumlahnya normal, tapi karena EDTA-induced sehingga dia akan terbentuk aglutinasi. Ini harus hati-hati, kita tetap harus melakukan konfirmasi hapusan darah tepi. Sebelah kanan ini adalah platelet satellitism ya, yang mengelilingi neutrofil ya. Termasuk ke pemeriksaan pada kasus trombositopenia yang karena imun ya, berkaitan dengan imunologis, misalnya pada pasien dengan systemic lupus erythematosus atau SLE ya, itu juga bisa terjadi trombositopenia. Dan ini biasa terapinya respon terhadap pemberian steroid ya, atau dengan tindakan splenektomi ya. Kemudian bisa juga pada kasus limfoma ya. Kemudian pada pasien infeksi HIV, ini dia responnya terhadap asidotimidin yang dengan pemberian steroid dia akan mengurangi gejala trombositopenia ya, dan lain sebagainya. Ini trombositopenia pasca transfusi ini biasanya terutama pada wanita yang pernah hamil atau dia mendapat transfusi berulang. Ya. Ini terjadi 5-10 hari setelah transfusi ya, sehingga terjadi platelet refractory. Ini trombositopenia pada DIC yang sebelumnya sudah disinggung oleh Dr. Ariful ya sebelumnya. Jadi ini terjadi penurunan jumlah trombosit, kemudian tes koagulasi memanjang ya, terutama ini yang APTT ya pada jalur intrinsiknya. Kemudian kita lihat di sini ada di gambar itu
meningkat ya. Fibrinogen, fibrin degradation product atau di dimernya ini dia meningkat. Ya, kita masuk ke TTP atau trombotik trombositopenia purpura. Dia trombotik mikroangiopati ya. Bagaimana cirinya, khasnya, yaitu dia terjadi proses mikroangiopatik, kemudian anemia hemolitik, kemudian trombositopenia berat, dan ada iskemik pada organ tertentu terkait dengan disseminated microvascular pathologies trombi. Jadi dia banyak trombositnya ya. Jadi proses trombosis pembentukan sumbat trombosit kayak ini terjadi peningkatan ya. Makanya disebut trombotik, itu peningkatan pembentukan trombus di pembuluh darah. Di sini terkait apa penyebabnya? Ternyata TTP ini terkait dengan defisiensi berat satu protein ADAMS 13 yaitu disintegrin dan metaloprotease with thrombospondin type 1 repeat member 13. Dia spesifik untuk von faktor Cleaving protease. Dia spesifik untuk memecah faktor von Willebrand, sehingga kalau defisiensi di ADAMS 13 otomatis trombositnya tidak bisa diurai ya, sehingga proses trombotik itu akan terjadi terus-menerus. Jadi mutasi diketahui setelah pemisahan molekuler terjadi mutasi dari gen ADAMS 13. Biasanya terjadi pada dewasa muda dengan dominan dari anti ADAMS 13 autoimun penyebabnya ya. Kalau pada anak-anak ini jarang ya. Kemudian ini manajemennya tidak nice to know. Nah, untuk pengobatan trombositopenia ini kalau dia drugs atau imun mekanisme, ini salah satu penyebabnya tadi ya, obat-obatan tadi ya, kita stop ya, hati-hati pada pemberian antibiotik beta lactam ya. Di sini termasuk golongan cephalosporin, kemudian amoxicillin, golongan penisilin ya, itu kita harus hati-hati. Kemudian pemberian trimethoprim sulfamethoxazole ya, hati-hati mengandung sulfamethoxazole, kemudian quinidin dan lain sebagainya. Ini pemberian terapi heparin ternyata dapat menyebabkan heparin induced trombositopenia ya, ini hati-hati juga. Tentunya harus kita stop pemberian heparin ya, diganti dengan pregabalin. Nah, ini klasik HIP-nya, gambaran klasik heparin induced trombositopenia ya. Jadi untuk pemeriksaannya kita lihat bisa pemeriksaan labnya dengan pemeriksaan ELISA untuk platelet faktor 4 atau heparin antibodies ya, atau pemeriksaan fungsionalnya dengan serotonin release assay atau heparin induced platelet aggregation. Kita lihat metodenya, berbagai macam metode untuk penegakan diagnosis heparin induced trombositopenia. Ada SRA, ada HIPA, ada dengan ELISA ya. Tentunya dengan keuntungan dan kelemahan masing-masing metode tersebut. Untuk antikoagulan, jika kita melakukan pemberhentian terapi heparin, maka bisa diberikan golongan ini ya, lepirodin argatroban. Baik, ini sebagai trombin inhibitor ya, mencegah terbentuknya trombin. Nah, kita masuk ke trombositopenia yang gangguan fungsi ya, yaitu ini yang penyebabnya herediter. Ada Wiskott-Aldrich syndrome, ada Benoit-Soulier syndrome, dan May-Hegren anomaly. Di sini Wiskott-Aldrich syndrome ini trombositopenia berat ya, kemudian sifatnya X-linked resesif ya. Sedangkan yang titik tangkap pada Benoit-Soulier syndrome ini dia defisiensi glikoprotein 1B ya. Defisiensi glikoprotein 1B. Kemudian May-Hegren anomaly ini dia autosomal dominan ya, ada the whole bodies. Nah, di sini secara umum fungsi trombosit ini tentunya untuk menghentikan pendarahan melalui pembentukan sumbat trombosit atau platelet plak. Kemudian distabilkan ya platelet plak tersebut dengan ikut sertanya platelet faktor 3 dalam proses koagulasi untuk membentuk fibrin clot ya. Jadi ini berkaitan juga dengan proses nantinya akan berkaitan dengan proses hemostasis yang sekunder ya. Kemudian terbentuk retraksi bekuan supaya sumbat hemostatik tadi lebih kuat dan stabil ya. Kemudian penyembuhan luka pembuluh darah tadi akan merangsang migrasi dan proliferasi sel-sel endotel dan otot pelas dengan lepasnya faktor lipidin dari trombosit. Nah, kita lihat secara jadi intinya pada kuliah kali ini adalah kita lihat fungsi platelet ya. Untuk hemostasis dan trombosis ini
Secara urutannya ya, dia jadi platelet mengalami adesi, kemudian dia teraktivasi, akan mengeluarkan alfa granul dan granul, kemudian dia juga mensekresi yang lain ya, ADP seperti itu ya, untuk membentuk sumber trombosit, kemudian dia akan melibatkan platelet faktor 3 untuk terbentuk fibrin clot, ya, prokoagulan autophytic, kemudian terjadi perbaikan jaringan. Kemudian fungsi yang lain dia ternyata penting di dalam pengaturan tone vaskular ya. Jadi uptake of serotonin ya. Kemudian rilis serotonin, tromboksan, A2, prostaglandin ketika terjadi aktivasi trombosit pada injuri pembuluh darah. Kemudian pada proses inflamasi ini penting ya, misalnya bentuknya aterosklerosis ya, plak ya di pembuluh darah. Kemudian host defense ini misalnya ternyata dia penting di dalam ya, fagositosis, internalisasi dari virus dan bakteria. Kemudian killing bacteria, release of platelet microbacterial protein, superoxide production. Ini pada yang lagi booming sekarang ya, pada COVID-19, kita lihat bahwa salah satu parameter dari keparahan pasien COVID-19 ini dengan merasiokan antara jumlah platelet terhadap jumlah limfosit absolut, yaitu platelet to limfosit ratio. Ini penting, nanti adik-adik bisa cari ya di jurnal. Kemudian platelet function ini juga ternyata dia berkaitan dengan biologi tumor, ya, tumor kulit, dan tumor metastasis. Ternyata ini penting sekali fungsi trombosit. Nah, ini tadi secara garis besar ya. Ini gambaran molekuler tadi yang pada proses hemostasis primer, yaitu terbentuknya pada pelukan pembuluh darah. Bagaimana sih bisa terbentuk platelet plak yang awal tadi terjadi vasokonstriksi, kemudian ada adesi, kemudian platelet akan teraktivasi. Dengan teraktivasi ini tentunya dengan bantuan berbagai macam glikoprotein yang ada di membran trombosit tadi ini ya, kita lihat glikoprotein 1B akan berdekatan dengan faktor 9 dan fosfolipid faktor. Kemudian glikoprotein 1A dia dengan endotel dengan kolagen ya, kolagen pembuluh darah, GP2B3A ini dengan fibrinogen ya. Dan tentunya ini nanti akan memanggil platelet yang lain ya, supaya dia bisa saling menempel terbentuk agregasi trombosit tadi ya, sehingga dapat menutup pembuluh darah. Tentunya sifatnya ini kan tidak permanen tentunya ya, sehingga nanti trombosit juga akan dengan bantuan platelet faktor 3 dia akan memanggil bala bantuan si fibrin supaya membentuk fibrin clot yang lebih permanen ya. Ini ya sudah dijelaskan GP1B itu fibrin faktor, GP1A kolagen ya. Dan ingat trombosit ini melekat sifatnya pada jaringan ikat endotel dan permukaan asing. Ya, vasokonstriksi pembuluh darah tadi penting ya, jadi dia untuk memberikan waktu supaya terjadi kontak aktivasi dari si trombosit perlukaan pembuluh darah yang mengalami perlukaan. Ini proses agregasi yang sudah dijelaskan ya secara rinci. Ingat bahwa ini perlu ion kalsium ya. Begitu juga pada proses faal hemostasis ya, yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ariful kemarin juga memerlukan ion kalsium di dalam proses agregasi trombosit. Nah, di sini agregasi primer tadi jika tidak diikuti rangsangan selanjutnya ya, ini tentunya sifatnya reversibel. Ya. Oleh karena itu, untuk memperkuat agregasi selanjutnya diperlukan proses rangkaian pembentukan yang jalur asam arasidonat ya, untuk menghasilkan tromboksan A2 dan prostaglandin. Di sini sudah dijelaskan sebelumnya untuk gangguan fungsi trombosit yang sifatnya kongenital ya atau herediter, yaitu Bennett-Fodder syndrome. Dia defisiensi glikoprotein 1B ya. Kemudian ada von Willebrand disease. Di sini tidak memiliki von Willebrand faktor. Dan ada thromboasthenia Glasman. Di sini tidak memiliki glikoprotein 2B3A ya. Ini yang didapat misalnya pada penyakit mieloproliferatif, kemudian pada kondisi uremia, disproteinemia, pintas jantung paru, dan obat-obatan. Ini bisa dibaca sendiri ya, obat-obat apa saja yang mempengaruhi fungsi trombosit ya. Ini ada obat-obat nih yang penting, obat-obat yang menghambat sintesis tromboksan ya, yaitu aspirin, NSAID, non-steroid anti-inflammation drug ya. Di sini sifatnya dia menghambat enzim siklooksidinase ya. Kemudian ada antagonis reseptor ADP, contohnya golongan clopidogrel yang Plavix ini banyak digunakan pada pasien dengan akut myocard infarct ya, Ticlopidin ya, Ticlid. Kemudian ada yang antagonis reseptor GP2B3A
Ini contohnya Aggrastat, Triopro, ya, Integrilin, ya. Ini obat-obat yang meningkatkan siklek AMP, misalnya aktivator adeninasi klase, yaitu prostacyclin, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada antimikroba, ya. Ini contohnya yang dapat menyebabkan proses trombositopenia, ya, obat-obatan kardiovaskuler, ya, menyebabkan trombositopenia. Juga antikoagulan, ya, hati-hati, obat-obatan trombolitik juga. Sitokinasa, urokinasa, ya, ini banyak digunakan pada pasien infark miokard akut juga, ya. Ini secara umum, ya, secara ringkasan, disfungsi platelet ini apa saja sih penyebabnya, ya, tipe-tipenya apa saja. Ya, inherited tadi sudah dijelaskan, banyak sekali, ya, kalau kita lihat defect sebelum itu yang defect granul tadi, ya, jadi alpha granul defisiensi, misalnya di platelet syndrome ini biasa kelainan mutasi, ya, yang granules contohnya, ya, penyakitnya. Baik, terima kasih mengenai proses peran trombosit, ya, pada hemostasis, ya, dan bagaimana peran vaskular pada proses hemostasis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.